لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau atas segala ini. Kami tidak mampu memujimu seperti kamu memuji atas dirimu sendiri. Suasana seperti ini mengingatkanku dengan santriku Mas Bayu. Dengan semangatnya dia mengajakku untuk menapaktilasi Rasulullah SAW. Suasana seperti ini Rasul dibesarkan. Kami mengingatkan ada satu peristiwa besar di tanah suci, di kawasan Bani Sa'ad, di kampung Duaibat, tepatnya adalah di Taif. Rasul dibesarkan di usia kecil, sampai 5 tahun di sana. Ada maksud, ternyata Allah punya skenario. Kenapa Rasul dibesarkan di alam yang subur seperti ini? Kami mengingatkan ketika itu di Taif ada satu literatur yang mengatakan dalam hadis, alam Taif ketika itu adalah subur sekali. Buah-buah ranum tumbuh, anggur, delima. Kami mencoba pergi ke Taif. Suasana sudah mulai gersang. Ternyata ada 2 tujuan kenapa Rasul dibesarkan di alam seperti itu. Satu, Rasul supaya mendapatkan udara yang fresh dan segar. Yang kedua, Rasul supaya menemukan bahasa yang murni, bahasa yang tidak terkontaminasi, bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah fusha. Tetapi kami mengingatkan kepada seorang santriku itu, dia hendak menjadi musafir, hendak menapaktilasi jejak Rasulullah SAW. Di peristiwa di situ Rasulullah dicuci oleh malaikat Jibril, oleh air Zam-Zam hatinya. Karena di dalam hati itu ada alaqatun sauda, satu titik hitam. Dicuci, dibersihkan, karena Rasul sedang dipersiapkan oleh Allah. Dia akan mengemban satu risalah besar, yaitu agama Islam. Hal ini memaknakan bahwa seorang musafir harus bersih niatnya, harus karena Allah tujuannya. Kami menafsirkan seperti gelas. Gelas itu penuh isi. Kalau menjadi seorang musafir, kosongkan gelas itu. Buang yang ada di dalam gelas itu. Kesombongannya, kemalasannya, durhakannya, maksiatnya. Biarkan gelas itu kosong. Dijerokkan itu gelas. Karena dia akan menelusuri jejak-jejak baginda Muhammad SAW yang penuh makna dan penuh hikmah. Sehingga seorang musafir bisa merangkaikan hikmah satu mozaik. Bisa dipandang dari berbagai sisi keindahan. Peristiwa menjerokkan itulah menjadi filosofi seorang musafir. Sehingga dengan hati yang jerok, dia memudahkan menemukan risalah Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ingat pada santriku itu mengajakku untuk menelusuri jejak ini. Jejak yang dahsyat dan berat bagi kami. Karena menelusuri seorang manusia agung, Muhammad bin Abdullah. Ya Allah, mudahkan seorang musafir ini menelusuri jejak sang baginda Nabi
sehingga tidak hanya ditelusuri, sehingga bisa diaksikan di alam nyata, di negerinya ketika kita pulang nanti di negeri ini, yang seperti subur seperti ini. Kami bisa mentatbikkan, bisa mengaksikan apa yang ditemukan dalam jejak Rasulullah SAW itu. Musafir, tidak hanya musafir dari kemalasan menjadi taat, tidak hanya musafir dari kebobrokan kepada kebaikan, tidak hanya musafir dari seorang yang maksiat kepada yang taat. Mampukan kami ya Allah untuk menelusuri baginda Nabi Muhammad SAW untuk diaksikan di kehidupan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat-saat terakhir mendalami ilmu di pesantren telah di depan mata. Setelah belajar di sini, alhamdulillah aku bisa mempelajari agama Islam dengan baik. Mungkin bukan pengetahuan yang besar, tapi pengetahuanku ini insya Allah akan membawaku kepada pengetahuan yang jauh lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tauladanku dan tauladan umat muslim sedunia. Rindu rasanya bisa berkunjung ke rumah beliau. Seperti apa ya? Sadaqallahul adzim. Ustaz, batuk. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini, Ustaz? Nak Bayu, Ya. setelah saya lihat Nak Bayu sudah lulus dari pesantren ini, dan bila mana perlu terus carilah ilmu sampai ke negeri Rasulullah SAW. Dan ini sorban sebagai tanda kenangan, Alhamdulillah. dan ini Quran sebagai untuk pedoman hidup, harus dibaca dan diamalkan. Jujur, ini tugas yang berat. Tapi aku nggak boleh menyerah. Aku bertekad akan menimba ilmu ke negeri Arab, tempat di mana Islam diturunkan. Sesuai perintah Ustadz, aku harus menimba ilmu lebih besar lagi. Aku bertekad menjadi sang musafir. Bismillah, ya Allahu Akbar. Kini tiba saatnya aku berangkat ke tanah kelahiran Rasulullah. Dibutuhkan waktu 9 jam perjalanan loh untuk ke Arab Saudi. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Seperti ini ya negeri Arab. Tandus, panas, tapi sepertinya aku rindu sekali melihat kota Makkah. Mau lihat Masjidil Haram? Masya Allah, seperti apa ya? Wah, subhanallah, mewah dan indah banget Masjidil Haram ini. Benar-benar sebuah pengalaman yang luar biasa. Lokasi yang kami kunjungi pertama adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dilahirkan di Mekah, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahanda Abdullah bin Muthalib telah meninggal saat Nabi di kandungan ibunya, Siti Aminah.
Kang, ini kita di depan Masjidil Haram. Iya. Katanya kan dekat-dekat sini ada tempat maulid Nabi ya Kang ya? Iya betul. Tepatnya di mana sih Kang? Ini sebelah kanan kita. Oh ini? Maulid Nabi, tapi sekarang tempat ini dijadikan perpustakaan. Oh. Dengan perpustakaan. Di mana di dalam ada sebuah kamar kecil di mana tempat itu Rasul dilahirkan. Waktu itu tampil Halimatus Sa'diyah sebagai yang ngasuh beliau dibawa ke Taif. Oh dari sini langsung Membanding dibawa, Halimatus Sa'diyah. langsung dibawa ke Taif. Oh gitu. Dan dikembalikan kembali ke ini pada usia 6 tahun itu. Saat itu ada tradisi di masyarakat Arab bahwa anak yang dilahirkan dari kaum Quraisy bisa disusukan oleh wanita lain dari desa. Disinilah awal Muhammad kecil disusukan ke Halimah Sa'diyah, wanita desa dari Bani Sa'ad di daerah Taif. Di kawasan lembah inilah Rasulullah pernah bermukim. Beliau menghabiskan waktu kecilnya selama beberapa tahun di keluarga Bani Sa'ad di Taif ini. Untuk sampai ke lembah Bani Sa'ad memakan waktu hampir 2,5 jam lebih. Zaman dulu perlu 3 hari dengan keledai. Di lembah ini tidak ada yang tahu pasti letak rumah Halimah. Hanya ada beberapa rumah kuno yang mulai dipugar. Ya, di rumah seperti inilah dulu Rasulullah menjalani hidup masa kecilnya. Selama di asuh Halimah, banyak kejadian mukjizat dialami keluarga ini. Pendidikan Rasulullah ke pedalaman seperti ini bukan tanpa tujuan. Kala itu, bahasa Arab yang asli hanya bisa didapatkan di daerah. Kang, kenapa ya waktu itu Nabi Muhammad dari Mekah dibawanya ke sini? Emang ada arti khusus nggak Bang tempat ini mungkin? Iya, tentu. Sayyidatina Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah ke wilayah Taif. Itu adalah ini wilayah dataran tinggi yang cukup banyak gunungan. Dan ini adalah wilayah Baduy. Kalau kita sebut wilayah pedesaan, perkampungan. Di sana ada 2 manfaat besar ketika Rasul diasuh oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Pertama, dia akan diberikan pendidikan bahasa yang pure asli, bahasa Arab Pusat. Belum terkontaminasi seperti di wilayah metropolitan. Karena kenapa kota Mekah dikatakan kota metropolitan? Karena kota Mekah itu adalah sentral dunia, di mana para pedagang dari Syam, dari Yaman, kemudian dari Bahrain selalu melalui kota Mekah. Tentu berarti kota Mekah itu kota yang cukup populer ketika itu. Hanya dibawalah kemari untuk mendapatkan satu tadi pendidikan yang pure bahasa dalam bahasa. Yang kedua, dia bisa mendapatkan udara yang masih bersih dan sejuk. Suatu hari, kawan-kawan Muhammad dikejutkan dengan kejadian yang sangat aneh. Kala itu, Nabi Muhammad yang masih balita dibelah dadanya. Dan ketika itu Rasul sedang main bersama teman-temannya di wilayah ini dengan teman-temannya. Biasa anak-anak kecil bayi kan senang main ketika itu. Nah, ketika main itu turun 2 malaikat dari langit. Nah, malaikat itu turun diperintahkan Allah untuk turun di wilayah ini untuk membelah. Kalau bahasa sekarang kedokteran adalah untuk mengoperasi, dibelah wilayah dadanya. Dan dia mengeluarkan 2 malaikat mengeluarkan hatinya dan dibersihkan. Kenapa itu Kang? Kenapa dibersihkan? Ada apa di hatinya? Karena dalam hati itu ada namanya kalau dalam bahasa Arab adalah alaqatun sauda. Ada seperti yang Mas Bayu sekarang makan kurma. Di situ hadis mencontohkan seperti ini. Nah nih, saya lihat bijinya ya. Ini persis seperti yang dikupas dalam sebuah hadis bahwa dalam hati itu ada susunan seperti ini. Ini lapisan pertama. Nah, inilah yang disebut alaqah. Alaqahnya Alaqah lapisan ini. pertama ini. Nah, ini yang dibuang. Alaqah ini alaqatun sauda. Titik hitam di mana tempatnya setan di sana. Ada paparan hadis seperti bahwa setan masuk di seluruh tubuh ini dalam bimajrid dami, lewat jalur darah. Nah, inilah yang dibuang oleh 2 malaikat tadi di tempat wilayah ini ketika Rasul main. Dibuang alaqatun ini. Kemudian hati semua ini dicuci, dibersihkan oleh ma'u jam-jam, air jam-jam dalam sebuah wadah terbuat dari emas. Dia cuci, kemudian salah dibersihkan, karena Rasul ini adalah yang akan dibesarkan oleh Allah. Dia akan membawa risalah Allah kepada seluruh dunia, bahwa rahmatan lil alamin. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad dikembalikan ke keluarganya di Mekah. Halimah khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri Rasulullah.
kambing. Set. Oh, haus ya. Jaka. Sabar usianya? 9 tahun. Subhanallah. Jaka boleh tanya lucu ya ini. Ya udah ya, masih haus nggak dia ya? Udah habis ya, udah. Oh. Kami teringat dengan kambing ini ketika sang baginda Nabi dalam fase kehidupannya, dia melalui fase menggembala kambing. Saya tanya Kang Jaka, dia usia kecil 9 tahun. Saya teringat beliau dalam fase perjuangannya dipersiapkan Allah. Hampir semua Rasul dalam fase kehidupannya dia selalu menggembala kambing. Ternyata seorang manusia harus menjadi penggembala yang hebat. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penggembala, dan orang yang menggembala akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kami teringat hadis ini begitu dalam sekali maknanya. Kita adalah sang gembala. Bagaimana kita menggembala telinga kita, bagaimana kita menggembala mata kita, bagaimana kita menggembala kaki dan tangan kita. Pada bulan suci Ramadan ini adalah suatu bulan yang sangat dahsyat sekali. Siapa penggembala badan ini? Siapa penggembala akal ini? Siapa penggembala kaki ini? Adalah hati. Bulan Ramadan adalah bulan membersihkan hati itu semua. Hati akan menggembala mata kita, hati akan menggembala tangan dan kaki kita. Karena seorang sudah masuk di bulan Ramadan, dia akan kembali bening hatinya, bersih hatinya. Tapi kalau menjalani Ramadan dengan ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya benar-benar bersyukur bisa hidup di Indonesia. Ya, bagaimana tidak? Kalau di sini hanya bisa melihat gunung bebatuan. Itulah yang membuat saya heran. Di sini rumputnya tidak terlihat. Coba saja lihat, sepanjang mata memandang hanya gunung berbatu. Bandingkan dengan kampung saya di Tasik. Jauh sekali bedanya. Hijau di mana-mana. Di daerah Taif sebenarnya termasuk wilayah yang subur loh. Di dekat lembah Bani Sa'ab ini semula merupakan salah satu pusat pertanian di Saudi Arabia. Hanya saja sekarang banyak orang desa yang lebih senang hidup di kota. Yah, kok hampir mirip di Indonesia ya? Maka tak heran pertanian pun mati suri. Meski begitu, masih ada sisa perkebunan di sini, seperti kebun anggur, delima, terong, zaitun, dan kurma. Seperti inilah kebun itu. Hehehe, ternyata di Mekah ada kambing juga ya. Saya malah baru tahu di daerah Taif ini juga ada kambing. Jadi ingat waktu ngangon kambing di kampung. Kalau kambing di Arab sini makannya apa ya? Di sini kan susah cari rumput. Oh, rupanya mereka tetap makan rumput. Cuma jenis rumputnya aja berbeda. Tunas-tunas di pohon yang seperti merangas inilah yang menjadi santapan kambing Arab. Yang apa Mas Bayu? Ngerasip. Saya jadi ingat waktu di Tasik, Kang. Oh, di pesantren. Pesantren. Kok kayak menikmati sekali gitu. Iya, aku ngangon kambing juga, Kang, di sana. Jadi ingat, wah, sini kambingnya beda, Kang, sama di Tasik. Coba itu. Bulunya pada gondrong-gondrong. Cuma dia makanannya kalau ada koran kering dimakan, rumputan yang keras, yang panas dimakan. Tidak ada makanan di sini. Iya. Kita pun ketika melihat suasana ini di padang pasir mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Oh iya, Rasul waktu masa ini juga ngangon kambing. Menggembala kambing. Menggembala kambing. Dan ternyata saya sadar bahwa seluruh nabi besar pernah menjadi penggembala kambing. Subhanallah,
ternyata memelihara dan mengembalakan kambing punya nilai positifnya. Saya bangga juga ya pernah menjadi penggembala kambing di kampung. Dari menggembala kambing, saya bisa berharap memetik hikmah agar bisa menjadi pemimpin yang adil. Insya Allah, perjalanan saya sang musafir berikutnya akan lebih seru.